Halo semua, selamat berjumpa. Kali ini kita akan belajar bersama. Kita akan belajar tentang statistika. Untuk itu, agar semuanya dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik, supaya setelah mengikuti pembelajaran ini, semuanya dapat mengerti dan memahami. Selamat belajar! Statistika. Adakah di antara kalian yang tahu apa itu statistika? Statistika adalah ilmu yang berhubungan atau yang berkaitan dengan data. Yang harus kita ketahui dalam statistika adalah kita harus mengenal data dan mengumpulkan data. Yang pertama, mengenal data. Data adalah suatu kumpulan datum. Datum adalah informasi atau keterangan yang diperoleh dari suatu pengamatan atau pengukuran berupa angka, simbol, atau sifat. Berdasarkan sumbernya, ada dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Apa yang dimaksud dengan data primer? Apa yang dimaksud dengan data sekunder? Perhatikan sebagai berikut. Data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung. Data tersebut dapat diperoleh melalui pengukuran, pengamatan, atau bertanya secara langsung. Contoh data primer diantaranya adalah hasil pengukuran tinggi badan siswa, data hasil penimbangan berat badan siswa, dan data hasil mengamati banyak kendaraan yang melewati di sebuah jalan. Contoh untuk data primer, Bella ingin mengetahui tinggi badan 5 temannya. Bella mengukur tinggi badan temannya. Kemudian, Bella mencatat tinggi badan temannya dan hasil pengukuran Bella mencatatnya dalam bentuk tabel. Ya, dari data yang sudah dicatat Bella, data yang diperoleh Bella termasuk data primer. Karena data tersebut diperoleh Bella secara langsung. Setelah data primer, yang berikut adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang telah ada. Contoh data sekunder yaitu data golongan darah siswa. Coba perhatikan contoh berikut. Winda ingin mengetahui golongan darah beberapa teman di kelasnya. Winda tidak mungkin memeriksa sendiri golongan darah beberapa temannya, karena Winda pasti tidak memiliki alat ya. Nah, untuk itu Winda pergi ke petugas UKS atau ke pihak sekolah yang mengetahui atau yang memiliki data tentang golongan darah siswa. Data yang dicatat Winda sebagai berikut. Data tersebut diperoleh Winda dari sumber yang telah ada. Winda mendapatkannya dari petugas yang ada di sekolah yang mencatat golongan darah siswa. Ya, setelah kita mengenal data, yang kedua adalah mengumpulkan data. Mengumpulkan data termasuk kegiatan untuk memperoleh informasi atau keterangan. Mengumpulkan data dapat dilakukan dengan tes, pencatatan langsung, pengisian lembar isian, dan bertanya langsung atau wawancara. Kita akan lihat yang pertama adalah tes.
Pernahkah kamu mengikuti tes atau ulangan di sekolah? Tes atau ulangan merupakan salah satu cara mengumpulkan data. Cara mengumpulkan data tersebut biasa dilakukan seorang guru untuk mengetahui informasi perkembangan belajar siswa. Nilai tes atau ulangan menjadi informasi bagi guru atau mengetahui perkembangan belajar siswa. Misalnya, seorang guru ingin mengetahui perkembangan belajar matematika siswa kelas 5. Contoh data nilai ulangan matematika yang diperoleh siswa kelas 5 sebagai berikut. Berdasarkan data nilai ulangan matematika tersebut dapat diperoleh informasi sebagai berikut. Nilai terendah pada data tersebut adalah 60. Nilai tertinggi pada data tersebut adalah 100. Siswa yang memperoleh nilai 80 sebanyak 8 anak. Siswa yang memperoleh nilai kurang dari 80 sebanyak 10 anak. Siswa yang memperoleh nilai lebih dari 80 sebanyak 6 anak. Ya, di atas tadi adalah data-data yang diperoleh melalui tes. Nah, yang berikut adalah pencatatan langsung. Pencatatan langsung biasanya dilakukan berdasarkan hasil pengukuran dan pengamatan. Beberapa data dapat diperoleh dengan pencatatan langsung. Sebagai contoh, data tinggi badan dan data berat badan. Sebelum melakukan pengumpulan data, sebaiknya dibuat blanko data. Blanko data berisi informasi yang ingin dikumpulkan. Misalnya, seorang guru akan mencari data berat badan siswa, maka dapat disiapkan blanko data sebagai berikut. Atau hal-hal yang perlu disiapkan untuk mempermudah pencatatan data. Contoh pencatatan langsung. Bu Heni akan mencatat berat badan siswa kelas 5. Bu Heni menimbang berat badan siswa satu persatu. Kemudian, Bu Heni mencatat nama siswa dan berat badannya. Bu Heni mencatat data yang diperoleh pada blanko data yang telah disiapkan. Perhatikan ya dalam tabel sebagai berikut. Sudah perhatikan? Ya, berdasarkan data hasil penimbangan dapat diperoleh informasi sebagai berikut. Bella memiliki berat badan 34 kg. Faiz dan Lutfi memiliki berat badan sama, yaitu 37 kg. Ada 5 anak yang memiliki berat badan 35 kg. Siswa yang memiliki berat badan kurang dari 35 kg sebanyak 5 anak. Ya, itu adalah hasil pencatatan langsung dari Ibu Heni. Sekarang yang berikut adalah pengisian lembar isian. Pengumpulan data dengan lembar isian yaitu mengumpulkan data dengan cara setiap orang atau responden mengisi lembar isian. Contoh, Reza ingin mengetahui hobi dan cita-cita dari 10 temannya. Reza mengumpulkan data dengan pengisian lembar isian. Reza membagikan lembar isian kepada setiap temannya. Lembar isian yang dibagikan Reza kepada temannya sebagai berikut. Ya, kemudian lembar isian tersebut dikumpulkan kembali kepada Reza. Reza mencatat data yang diperoleh berdasarkan lembar isian seperti contoh berikut ini. Berdasarkan hasil pengumpulan data tersebut,
diperoleh informasi sebagai berikut. Kita bisa melihat hasilnya dari tabel yang ada, yang telah dicatat. Berdasarkan hasil pengumpulan data tersebut diperoleh informasi sebagai berikut. Denny, Firman, dan Surya memiliki hobi yang sama, yaitu berolahraga. Amelia dan Lucy memiliki cita-cita yang sama, yaitu dokter. Ada 3 anak yang hobi membaca. Ada 2 anak yang bercita-cita menjadi atlet. Ya, dari data-data yang ada, kita dapat mengetahui hobi dan cita-cita. Itu hasil tersebut berdasarkan lembar isian yang dibagikan Reza kepada teman-temannya. Lalu Reza mengumpulkannya dan mencatatnya di dalam sebuah tabel. Nah, yang terakhir yaitu bertanya langsung atau wawancara. Pernahkah kalian melakukan wawancara? Wawancara atau bertanya langsung merupakan salah satu cara mengumpulkan data. Sebelum mengumpulkan data dengan bertanya langsung atau wawancara, kamu perlu menyiapkan daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan berisi pertanyaan yang akan ditanyakan. Pertanyaan yang dibuat sebaiknya sesuai dengan informasi yang ingin diketahui. Perhatikan contoh berikut ini. Lutfi ingin mengetahui kegiatan belajar saat di rumah dari 5 orang temannya. Beberapa hal terkait kegiatan belajar saat di rumah, yaitu lama belajar, waktu mulai belajar, dan orang yang sering menemani saat belajar di rumah. Lutfi menyusun daftar pertanyaan seperti berikut. Yang pertama, berapa lama kamu belajar saat di rumah? Yang kedua, kapan kamu mulai belajar saat di rumah? Yang ketiga, siapa yang sering menemanimu saat belajar di rumah? Hasil pengumpulan data yang diperoleh Lutfi sebagai berikut. Lutfi mencatatnya dalam sebuah tabel. Dalam tabel itu ada nomor, nama, lama belajar, waktu mulai belajar, dan orang yang sering menemani belajar. Setelah Lutfi mengumpulkan data atau bertanya secara langsung, Lutfi langsung mencatatnya dalam tabel yang telah disiapkan oleh Lutfi. Berdasarkan hasil pengumpulan data tersebut, diperoleh informasi sebagai berikut. Arya belajar di rumah selama 60 menit. Intan dan Reza mulai belajar di rumah pada pukul 20.00. Faiz dan Nabila sama-sama ditemani kakaknya saat belajar di rumah. Ya, itu tadi adalah sebuah contoh pengumpulan data yang dilakukan bertanya langsung atau wawancara. Ya, bagaimana? Setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, pasti sekarang kalian sudah mengerti. Setelah ini akan ada beberapa soal untuk mengukur pemahaman kalian. Untuk itu, selamat mengerjakan dan sampai jumpa pada pembelajaran yang berikutnya.